Kedua ini kan punya rumah, dia pulang ke rumah gitu tuh mah. Terus si suaminya ini kan padahal masih suami kan, gak kasih nafkah mah. Ya tuh. Meni atoh gitu. Jadi itu tuh harus punten kalau saya melihat sepertinya antara suaminya yang teman itoh dengan mantan istrinya masih ada rasa cinta. Wajar, karena sekian tahun mereka sampai punya anak kan. Nah, ada masalah bercerai. Terus punya istri yang sekarang, boleh jadi maaf itu dibandingkan. Kayaknya bagusan yang kemarin, makanya dingin sama yang sekarang. Nah, jadi saya sarankan harusnya sering duduk deket kompor. Jadi hangat, jangan deket kulkas. Jadi dingin. Nah, harusnya punten istri yang kedua ini yang temannya itu nanya sama suaminya atau nanya sama saudara suaminya, mana yang disukai suaminya, mana yang tidak. Pasti dia tahu. Jadi dia akan mencari bagaimana caranya saya biar suami saya semakin dekat dengan saya. Jangan menyalahkan, langsung mengatakan dia nggak hangat, dia dingin. Tidak. Cari dulu akar permasalahannya. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Begitu itu. Oke. Cara istri menghangatkan suami yang dingin gimana, Ustaz? Pelukin sama selimutin. Mengesang. Masih ada. Naon? Ya, dia itu kan sekarang itu malas gitu ya. Masalah ngubunginnya ya. Masalah itu malas. Jadi, jadi mah dia pulang kan si istri yang kedua ini kan punya rumah, dia pulang ke rumah gitu tuh mah. Terus si suaminya ini kan padahal masih suami kan, gak kasih nafkah mah. Ya, terus si suaminya juga jawab. Katanya lah dia kamunya aja nggak ngurusin saya. Bener. Iya. Suaminya bener. Iya itu. Dengar dulu. Bener mah, jangan-jangan. Bener suaminya. Yang salah itu. Karena istrinya pulang ke rumahnya. Benar Ustaz? Harusnya dia nikah serubah dengan suaminya. Sekasur dengan suaminya. Ngadep ke sini ketemu. Kalau misah rumah bagaimana? Maaf. Itu salah teman itu. Benar nggak Ustaz? Iya. Dan tadi Mama udah nyampein, kalau memang udah tahu begitu, tadi Mama bilang cari akar masalahnya, jadiin aja fastabiqul khairat. Iya kan? Artinya mungkin, tadi Mama sudah bilang, jangan-jangan dia sebenarnya merasa bahwa ternyata yang pertama itu lebih baik, lebih lembut, lebih ramah gitu. Kitanya sekarang kalau memang masih menginginkan bersama dengan dirinya, ya kitanya harus berusaha memperbaiki diri. Fastabiqul khairat. Mana yang suami berlomba suka dengan kebaikan. Iya kan? Misalnya, dia masakannya. Kita juga mungkin menyiapkan masakan yang dia suka. Ya kalau dia pulang ke rumahnya makin menjauh itu suami. Terus itu yang si istri itu berdosa enggak, mah? Kenapa? Dosa enggak? Ya, yang teman saya tuh si istrinya itu berdosa enggak? Kan di antara tujuan pernikahan memuaskan biologi suaminya. Dosa. Salam ya dari saya. Ya, makasih ya, Ma. Oke, Pak itu Ustadz, Aa Irfan. Oke, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Ya. Jika masih ingin bersama dengan suaminya, berusaha lebih baik dari mantan istri yang pertama. Jadi kalau dia bahkan pulang ke rumahnya sangat jauh. Bahkan harapan suaminya makin baik tidak ada. Semakin jauh, nggak bakalan. Jika sudah menyerah, ya udah biarkan, ikhlaskan suami kembali ke mantan istrinya. Iya, dia mundur kalau mau. Ngomong aja gitu. Gitu ya, itu ya. Itu. Oke, tambah lagi, siapa lagi mau nanya? Di sini ada, silakan. Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muajah dari Majelis Taklim Al-Barokah. Muajah. Dari Majelis Taklim Al-Barokah, Pabuaran Unyur, Serang, Banten. Oke, Unyur. Tanya Mama yuk. Ayo. Muajah. Ma, bagaimana cara menghilangkan rasa sakit hati setelah hadirnya orang ketiga? Pernah kejadian? Pernah. Sekali. Kapan itu tuh? Itu udah lama. Berapa tahun yang lalu? Di awal pernikahan. Sekarang nikah udah berapa lama?
Udah 9 tahun. Tapi sakit hatinya masih terasa. Iya. Gimana cara menghilangkannya? Masih suka dibahas gak sama suami? Enggak, cuman masih curiga. Dulu ketahuannya gimana? Ketahuannya si perempuannya itu ngechat biasa, WA gitu. Ke Rajin ngechat ya. Oh, ngechat tembok. Ngecat. Oh, WA ke suami. Iya. Ibu gak sengaja baca. Iya. Cuma ngechat doang atau pernah ada sebuah pertemuan? Ya, banyak lah. Oh gitu. Iya. Pokoknya ketahuan aja. Suami Ketahuan aja, ngaku. iya. Suami mah nggak pernah ngaku, ya. Namanya ngaku. laki-laki mah susah. Nggak tahu, saya mah nggak tahu. Ipan gini jawabannya. Tidak semua Laki-laki. Kalau Ipan mah di rumah nggak ngerjain juga ngaku aja dia. Padahal. Oh jadi nggak ngaku tapi ini jadi curiga terus. Iya. Selama 9 tahun ini. Gimana caranya tuh, Mak? Oke, Menghilangkan. punten. Muajah juga kalau mamah bilang terlalu curiga. Buktinya ada nggak? Ya kan? Kalau nggak ada buktinya ngapain? Siap atau maaf ya? Kita kan punya teman. Mama punya teman cowok, Ustadz punya teman cewek, Ipan juga sama. Boleh jadi kita ngobrol atau kita ngechat tadi kan? Apa ngechatnya ada sayang-sayangan nggak Muajah? Ya chatnya Itu masalahnya, gimana? Mah. Kalau chatnya normal aja, Mama rasa nggak apa-apa, nggak sama Ya. Mama Ipan ya. Ada, kalau perselingkuhan kan ya pasti ada lah, Mak. Ada kata-kata sayang. Iya. Udah emam belum ayang. Gitu-gitu. Ya yang bebek. Bapak mencapa mimpi aku enggak. Bener. Punten. Boleh jadi Anda lihat dalam surat At-Taghabun ayat yang 11. Ma asoba bi musibatin illa bidillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli shay'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan Allah. Bagaimana menghadapinya? Wa may yu'min billah. Hadapi dengan iman. Saya tanya Muajah, iman, rukun iman ada berapa? Nah, Ada 6. Nomor 6 naon? Koda dan kodar. Percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Jadi ini ketentuan Allah bahwa